Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau sapa. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Walaupun kita tidak bertemu seperti impas sebelumnya, tetapi kita harus tetap sukacita walaupun beribadah via online dari rumah bersama papa, mama, kakak, dan adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan Alkitabnya. Kalau sudah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga tidur kami semalam, dan kami boleh bangun di hari yang baru tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita siapkan pembacaannya dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah, adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati kami agar dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak Ois undang bangkit berdiri untuk membacakan Alkitab. Untuk yang tidak dapat membaca, boleh dibantu oleh orang tua. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, dan nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berkatalah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya.
Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu mencium mertuanya itu, meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita tentang Rut, Naomi, dan Orpa. Nah, adik-adik, pada suatu hari Bapak Elimelek itu meninggal, sehingga Ibu Naomi hanya memiliki kedua anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Tetapi pada saat itu Mahlon dan Kilion memutuskan untuk menikahi gadis-gadis Moab, yaitu Rut dan Orpa. Sebenarnya bangsa Israel itu tidak boleh menikahi bangsa lain, karena bangsa-bangsa asing itu biasa penyebab dari penyembahan berhala, dan mereka bukan menyembah Tuhan. Jadi tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion pun meninggal, sehingga Bu Naomi hanya memiliki 2 orang menantu, yaitu Rut dan Orpa. Jadi di tengah kesedihannya Ibu Naomi itu, dia tidak sendiri, karena Ibu Naomi memiliki 2 menantu. Setelah Ibu Naomi merasakan kesedihan, kehilangan, akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Bethlehem, Yehuda. Ibu Naomi ingin kembali seorang diri ke kampung halamannya itu dan diikuti oleh kedua menantunya. Tetapi dalam perjalanan menuju ke Bethlehem Yehuda, Ibu Naomi meminta kedua menantunya, Rut dan Orpa, untuk mereka pulang ke rumah orang tua mereka dan tidak ikut dengan dia. Karena Ibu Naomi sayang sekali sama mereka, makanya Ibu Naomi meminta mereka untuk kawin kembali dan berumah tangga kembali dan meneruskan kehidupan mereka yang diinginkan. Sebab menurut Ibu Naomi, hidup bersamanya tidak akan memperoleh kebahagiaan atau kehidupan yang mereka inginkan. Tetapi kedua menantunya tetap pada pendiriannya untuk mengikuti Ibu Naomi. Namun adik-adik, karena Ibu Naomi mendesak dengan sangat, maka salah satu menantunya itu, yaitu Orpa, mohon diri dan izin dari Ibu Naomi untuk berpisah dengannya selama-lamanya. Tetapi menantunya yang satu ini, yaitu Rut, tetap setia bersikeras untuk mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya. Sampai Rut mengatakan bahwa kemana Naomi pergi, disitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Pada saat Naomi mendengar tekad Rut seperti itu, Naomi tidak melarangnya untuk mengikut dengannya dan akhirnya mereka pergi ke Bethlehem. Pada saat mereka sampai di Bethlehem,
Disitulah Ruth membuktikan perhatian dan cinta kasih Ruth kepada Ibu Naomi dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat itu adik-adik, Ruth bekerja di ladang milik saudara dari almarhum Bapak Elimelek, yaitu Boas. Nah, Ruth bekerja sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum yang dipanen. Dari pekerjaan itu, baik Ibu Naomi maupun Ruth, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan di tanah Bethlehem yang baik dan bahagia. Kadang itu juga menjadi kebiasaan buat kakak-kakak layan. Mungkin kita karena keasikan, pada saat makan kita keasikan cerita, karena sudah lapar, akhirnya kita lupa untuk berdoa. Itu tidak boleh, kita harus ubah itu dari sekarang. Karena Ruth saja dia mau mengubah hidupnya yang lama menjadi hidupnya yang baru, yang baik, walaupun itu sesuatu yang susah buat dia, tetapi dia tetap mencoba untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kita juga harus seperti Ruth, kita harus mau mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang lebih baik. Mau tanya, siapa di sini yang masih suka melawan papa mamanya kalau dikasih tahu? Nah, adik-adik, kalau masih ada, kita harus tinggalkan kebiasaan seperti itu. Kenapa? Orang tua melarang kita, papa mama larang adik-adik, itu punya tujuan yang baik. Mereka sayang sama kita, makanya mereka tidak mau kita kenapa-napa. Contohnya, minum es krim banyak-banyak. Kalau kita minum es krim banyak-banyak, jadinya nanti batuk, demam, sehingga adik-adik tidak bisa pergi main dengan teman-teman, tidak pergi PA, tidak bisa makan yang enak-enak karena sakit. Dan sudah pasti orang tua pasti sedih karena melihat kita sakit. Makanya adik-adik kalau dikasih tahu kita harus mendengar ya. Demikian cerita kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Dalam doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, kami baca dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Kau berkati, berikan kedamaian, kesejahteraan Tuhan. Berkati juga pemimpin yang mengatur bangsa dan negara kami agar dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati program yang sudah direncanakan Tuhan, kiranya dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak layan, adik-adik layan yang ada di dalamnya. Engkau memberkati juga program-program yang sudah disusun oleh kakak-kakak pengurus kami Tuhan. Kiranya dapat terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang Tuhan, dalam merawat kami, dalam membimbing kami.
Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dimanapun mereka berada Tuhan, baik itu di gereja maupun di tempat kerja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien yang saat ini dalam kelemahan tubuh, tolong Engkau berkati dalam obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik agar sehat selalu Tuhan dan menjadi anak yang pintar dan membanggakan orang tua. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.